الرحيم. عفوا الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Saya mau bayar pakai ini ya. Kita kemarin belajar sampai ayat 131 di surat Al-Baqarah. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Juga kita masuk kemarin atau di minggu yang lalu, bukan minggu kemarin, minggu yang lalu kita masuk ke bahas orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Berserah diri itu kemarin jelasin bagiannya harus ikut aturan atau kamu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Lidahnya harus ikut juga berserah diri kepada Allah Ta'ala sampai kamu tidak ucap atau ucapan kata-kata yang buruk. Orang yang berserah diri sudah menjaga atau jaga seluruh tubuh atau anggota badannya. Orang yang berserah diri kepada Tuhannya tidak lihat yang haram. Orang yang berserah diri tidak ganggu orang lain di tangannya atau pergi ke tempatnya. Orang yang berserah diri hatinya sudah bersih. Aslamtu idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingat ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ya, kalau kita berhenti sedikit, kasih bayangan waktu Allah Ta'ala bilang sama Musa, sama Ibrahim, berserah dirilah. Dia bilang, aku berserah diri. Ya, kita tidak bisa dapat bayangan yang sempurna. Artinya apa berserah diri? Tadi saya kasih contoh aja. Pakaian kita sesuai sunnah atau sesuai yang Allah Ta'ala suruh kita atau tidak? Lidah kita, makanan, minuman, hidup kita di rumah. Hidup kita di rumah. Itu kita berserah diri kepada Allah Ta'ala atau tidak? Ini contoh aja. Apalagi ini Nabi. Berjanjiannya 100%. Tidak mungkin melanggar perjanjian tersebut. Berserah dirinya. Karena Sayyidina Musa atau Sayyidina Ibrahim alaihi salam tahu artinya apa itu berserah diri kepada Tuhannya. Sayyidina Ibrahim langsung mewasiatkan kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Kita tahu anak Ibrahim siapa anak Ibrahim? Ismail wa Ishaq. Ismail wa Ishaq itu anaknya. Yakub sudah cucu. Anaknya langsung yang kita tahu Ismail, fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yakub juga Ismail yang kita tahu ceritanya atau belajar ceritanya di beberapa minggu yang lalu. Tapi wasiat Ibrahim kepada anaknya itu, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan tadi itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anakku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih agama ini. Wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslim. Setiap orang di masa sebelum setiap orang ikut Nabi zamannya itu namanya muslim. Setiap orang. Jadi Sayyidina Ibrahim muslim. Kita baca di dalam doa wajhat wajhiyah. Habis itu yang di Al-Quran wa ana awwalul muslimin.
yang di di ayat Al-Quran, wa ana awwalul muslimin, karena kita baca ucapan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tapi yang kita baca di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarin kita, wa ana minal muslimin, aku dari orang muslim. Oke. Wassa biha Ibrahim, inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi seluruh umat yang ikut nabinya namanya muslim. Lihat, lanjut lagi. Wassa biha Ibrahim, berarti yang ikut Ibrahim muslim. Yang ikut Yaqub muslim. Yang ikut Al-Asbat muslim. Terus dari mana dapat itu, atau dari mana datang kata Yahudi, kata Nasrani, itu dari mana? Itu nanti kita belajar, karena setelah Sayyidina Isa alaihissalam atau Sayyidina Musa minta dari mereka taubat, mereka bilang inna hudna ilaik, hudna kita kembalikan atau kembali lagi ke jalanmu. Setelah mereka menyembah anak sapi, inna hudna ilaik, di ayat Al-Quran, inna hudna ilaik, kita kembali lagi ke jalanmu, kasih nama Yahud. Nasara, kasih nama Nasara dari mana? Waktu Sayyidina Isa nanti kita baca di surat Ali Imran nanti, man ansari, qala Musa al-Hawari, man ansari ila Allah, qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Mereka atau dapat nama Nasrani. Tapi yang ikut seluruh perintah Nabi Muhammad, Nabi yang di masanya atau di waktunya, itu namanya Muslim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Anak Ibrahim itu siapa? Anak Ibrahim di mana kemarin saya baca? Wasa biha Ibrahim banihi. Wawassa biha Ibrahim bani, itu tadi bilang wasiat Ibrahim kepada anaknya dan cucunya yang masuk termasuk Yakub. Ya bani, inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Juga di ayat yang berikutnya mereka bilang Ibrahim enggak. Ibrahim orang Nasrani, Ibrahim orang Yahudi. Itu semuanya yang orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menurunkan am kuntum syuhada. Artinya apa itu Ustaz? Baca. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini tadi kita sudah jelasin. Lanjut, ha? Ayat selanjutnya, Syekh. Ya, ayat yang berikutnya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Ini Al-Imam Al-Wahidi punya buku namanya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Sebut atau kasih cerita kenapa ayat ini turun. Itu nazalat fil Yahudi hina qalu fil Yahud. Di beberapa orang Yahudi atau Yahud datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, apakah kamu tahu Yaqub wafat di dalam keadaan Yahud atau agama Yahudi? Allah Ta'ala menurunkan am kuntum syuhada, apakah kamu hadir atau saksi waktu Yaqub wafat?
Ya, yang benar itu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Tidak bilang sama anaknya kamu ikut agama Yahud, ikut agama Nasrani, ikut agama-agama, enggak. Kamu menyembah apa setelah saya wafat? Anak otomatis bilang Tuhanmu, Tuhan ayahmu, nenek atau kakekmu sampai Ibrahim dan Ishak wa Yaqub wa Ismail. Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilahan wahida. Satu, tidak ada lain. لا إله إلا الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Ini Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi, tapi kasih wasiat atau bilang sama anaknya di waktu sakaratul maut, masih perhatian sama anaknya. Setiap ahli iman, setiap mukmin harus seperti itu, perhatian sama anaknya. Padahal ini malah kalau kita bicara tentang cara yang keras, ini semuanya nabi-nabi. Anak Yaqub alaihi salam, anak nabi. Walau mereka melakukan kemarin salah waktu sama Yaqub sama Yusuf, ini Yaqub. Anaknya yang kemarin bilang dusta itu saudara Yusuf. Tapi kita baca di Al-Quran, saufa astaghfirulakum rabbi. Aku sudah minta maaf dari Tuhanku kepadamu. Sudah taubat, mereka taubat juga, Allah Ta'ala terima istighfarnya. Bukan masalah di sini. Kita masalahnya ini Nabi tapi masih perhatian sama anaknya. Cari orang atau kasih wasiat kepada anaknya, kamu menimbah selain aku wafat apa atau siapa. Jawaban mereka itu luar biasa karena anak Nabi. Mendidik orang Nabi. Pasti ada. Walau tadi kemarin bilang, oh mereka melakukan hal yang besar sama Yaqub, sama Yusuf. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mau Sayyidina Yusuf jadi raja di Mesir. Kalau dia di rumahnya sama ayah dan ibu tidak mungkin jadi raja. Tapi enggak, keluarin Sayyidina Yusuf dari waktu kecil. Mereka jahat, di zahirnya jahat, tapi di batinnya atau di akibatnya Sayyidina Yaqub, Sayyidina Yusuf jadi nabi. Sudah dari awal Allah Ta'ala pilih nabi. Yang kedua, Sayyidina Yusuf bisa jadi raja, menyabar dakwatnya di Mesir, seluruh Mesir dan Asyam waktu itu atau Baitul Maqdis. Kalau dia tinggal sama ayahnya aja, di Baitul Maqdis, mungkin Nabi di situ aja. Tapi hikmatullahi luar biasa. Am kuntum syuhada, ini di sini juga harus kita paham. Allah Ta'ala di Al-Quran ngajarin kita harus kita tulis wasiat setiap orang. Rasulullah jelasin hukum tersebut, bilang harus atau setiap malam ada, setiap orang ada wasiat di bawah bantalnya. Wasiat kepada anakmu, kepada istrimu, wasiat untuk hutang-hutang, wasiat untuk uangmu, ya semuanya wasiat umum. Bukan wasiat wahai anakku wafat dalam keadaan Islam aja. Tapi hartamu di mana kita nggak tahu. Apa namanya ini? Yang minta atau yang kamu ambil hutang dari orang lain berapa? Siapa yang punya hutang atau nanti minta bayar hutangmu atau uang dari kamu siapa? Itu harus kita tulis. Rasulullah SAW ngajarin kita, ma haqqus mri'un muslimin yamutu illa wa wasiyatuhu 'inda ra'si. Harus ada wasiat di bawah bantal. Artinya apa? Setiap hari update ya kan Ustaz, namanya update. Berbarui. Saya tulis hari ini, wahai anakku, istriku, wasiatku kepadamu harus kamu wafat dalam keadaan takwa, dalam keadaan ibadah, cinta orang saleh, cinta Al-Quran, terus wasiat yang saya mau, tidak masalah. Tapi di bawahnya harus kasih tahu, istriku ada berapa saya kemarin ambil hutang dari fulan sekian juta. Saya atau fulan pinjam dari saya berapa uang, taruh besar atau kecil, karena kalau kayak banyak yang nanti datang, anak fulan ini anak ayah kamu kemarin pinjam dari saya, ya mungkin bisa menipu. Tapi kalau tidak ada tulisannya, tidak ada yang bisa
Tidak ada yang bisa mencuri atau ambil harta kita. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Setiap orang, Rasulullah bersabda, apalagi yang punya harta, apalagi yang punya amanah, dakwah, lembaga dakwah, di kantor, kadang-kadang itu wasiat umum. Wasiat umum. Sekarang ini, kemarin ada saudara teman kita, seperti HP-nya. Dia punya uang, tapi tidak bisa buka WA, lihat berapa hutang karena dia tidak sakitnya itu 1 hari 2 hari aja habis itu wafat. Tidak parah bahasa Indonesia ya kan. Apalagi sekarang zaman sekarang sehat, dia sehat keluar di motor mati. Ya sekarang hartanya di mana? Hutangnya sama siapa? Kita kasih siapa? Kita tidak tahu. Tapi kalau ada wasiat yang kertas di rumah atau di lemari, maksud Rasulullah SAW bukan maksudnya di bawah bantal aja. Ya di lemari, simpan. Tapi harus ada update wasiat tersebut. Ini Ibrahim, karena Ibrahim atau ya di sini Yakub ya. Karena Nabi Yakub Sayyidina Yakub alaihi salam Nabi, wasiatnya itu wasiat akhirat. Wasiat ibadat. Harus kita berhati-hati. Wa wassa bi am kuntum syuhada idh hadara Yaqubul maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wasiat iman. Kita wasiat hutang, wasiat uang. Sayyidina Yaqub wasiat iman. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. Ya Allah. Biar ini tauhid. Tidak ada fikiran seperti sekarang yang mereka bilang. Al-Yahud bilang Uzairun ibnullah. An-Nasara bilang Al-Masih ibnullah. Enggak ada. Ilah itu satu Tuhan. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Oke. Di sini ada satu hal yang di dalam bahasa Arab luas sedikit. Juga di sini di dalam Indonesia, di dalam bahasa Indonesia juga sama. Apa itu? Di dalam bahasa Indonesia mereka bilang paman. Paman itu masuk siapa? Saudara ayah, saudara ibu. Ya kan? Namanya paman. Di sini abaika. Abaika itu ayah. Ya. Abaika itu ayahmu. Ya. Ayahnya biasa, ayah yang kita bilang turunannya langsung. Itu ayah. Dalam bahasa Indonesia sudah juga. Tapi bahasa Indonesia bisa juga ada tambahan ayah tiri. Ayah tiri yang dari kalau anak ini dari ayah lain, bukan ayahnya. Tapi kalau kita pikir sedikit, Yakub alaihi salam anak Sayyidina Ibrahim, anaknya siapa tadi bilang? Sayyidina Ibrahim, anaknya Ishak dan Ismail, 2. Oke, anak Ismail itu yang orang Arab, turunan Arab semuanya. Ishak anaknya Yakub. Ishak anaknya Yakub. Yakub anaknya itu Yusuf sama saudara yang kita belajar di surat Yusuf. Yang namanya dalam Al-Quran juga namanya Al-Asbat. Al-Asbat. 12 ini raitu ahada asyara kaukaban 12 Sayyidina Yaqub Sayyidina Yusuf 1 sama saudaranya 12 itu anak siapa? Anak Yaqub. Jadi kenapa mereka bilang abaika Ibrahim wa Ismail, ayah Yaqub Ismail atau ayah Yaqub Ishak? Ayah Yaqub Ishak. Ayah Yakub, Ishak, ayahnya langsung. Ismail paman. Tapi dalam bahasa Arab itu bilang kata yang luas bisa masukin.
Kenapa Syekh Faisal kamu masukin di sini? Biar nanti kita belajar di cerita Sayyidina Ibrahim alaihi salam idh qala li abihi azar. Idh qala li abihi azar. Li abihi, kenapa bilang li abihi azar? Kalau saya bilang ayahmu, tidak perlu bilang ayahmu Hamud. Kan ayah saya langsung. Sudah otomatis saya tahu ayahmu. Tapi bilang ayahmu fulan, itu biar berbeda di antara dua ayah. Oh Syekh, gak ada dua ayah. Gak ada yang punya dua ayah. Tapi tadi kita bilang di Al-Quran, di ayat ini, jadikan Ismail sama Ishak dua-duanya ayah. Ayah yang asli, ayah kandungan, sama ayah yang saudara ayah. Oke. Ini nanti kita belajar di surat Ibrahim alaihi salam. Ada surat Ibrahim yang Sayyidina Ibrahim ajak ke agama tauhid, bukan ayahnya langsung ayah kandung, tapi pamannya. Tapi karena Arab bilang untuk paman ayah, Sayyidina Ibrahim bilang ya. Mungkin ada yang bilang, kenapa Syekh kita bilang seperti itu? Padahal di Al-Quran bilang ayahnya. Tadi bilang bahasa Arab yang pertama. Yang kedua itu Nabi. Itu Nabi juga Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis yang artinya turunan saya enggak ada yang menyembah selain Allah Ta'ala. Semuanya ahli tauhid. Semuanya ahli tauhid. Sayyidina Muhammad alaihi salam juga turunannya dari Ismail. Semuanya ahli tauhid. Jadi Ibrahim alaihi salam ayahnya ayah ahli agama tauhid, ahli tauhid. Tapi di Al-Quran itu tadi kita jelasin itu maksudnya pamannya atau saudara ayahnya. Abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat la ilaha illallah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Subhanallah. Itulah adalah umat yang lalu. Seperti ini banyak hal di dalam hidup kita, di dalam dalam hidup kita, juga di dalam sejarah Islam. Kadang-kadang ada yang masuk di khilaf Sayyidina Ali sama Muawiyah. Khilaf Sayyidina Ali sama Talha atau Aisyah. Khilaf Sayyidina Al-Husain sama Muawiyah. Itu kalau kamu ahli Al-Quran, kalau kamu baca Al-Quran, baca ayat ini. Coba artinya apa itu Ustaz? Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, kita bilang sahabat ada salah di antara sahabat, ada yang benar, ada yang salah. Itu bukan urusan kita. Mereka sudah sama Allah Ta'ala. Mereka sudah wafat. Allah Ta'ala sudah selesai di antara mereka. Tinggal hari kiamat aja. Mulai dari maqam barzakh, dari al-barzakh mereka sudah dapat tanya jawab atau tanya kenapa kamu melakukan ini. Sudah selesai. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Artinya apa? Artinya fokus sama kerjaanmu. Jangan kamu sibuk di kerjaan orang lain. Fulan, kamu di rumah kamu tapi bisa tahu kerjaan atau perbuatan semuanya tetangga. Ini salah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Ini perbuatannya sendiri, dia bertanggung jawab sendiri. Allah Ta'ala nanti tanya sama dia sendiri, siksa orangnya sendiri, kamu tidak masuk. Fokus sama perbuatanmu, sama amalmu, sama hidupmu. Tilka ummatun qad khalat. Walau di sini maksudnya umat Ibrahim, umat Ismail, umat Ishak, umat Yakub atau anak Yakub atau seluruh umat yang sebelum Nabi Muhammad itu umat yang lalu. Bagian apa yang telah
diusahakan dan bagianmu apa yang sudah kamu usahakan. Maksudnya apa dari ayat ini? Maksudnya sibuk dengan perbuatanmu sendiri, orang lain, orang baik atau tidak baik yang sebelum kamu atau sebelum waktu kita atau di waktu kita, saya sebagian da'i ila Allah Ta'ala sampaikan ke mereka aja. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tidak mungkin Allah Ta'ala di hari kiamat tanya sama saya, kenapa kamu tidak membela Al-Husain? Kenapa kamu tidak membela Ali? Kenapa? Ini tidak mungkin. Atau kenapa Al-Husain melakukan hal tersebut? Ini salah. Al-Husain atau Muawiyah atau sahabat yang sebelum kita bilang sahabat. Tidak mungkin Allah Ta'ala tanya kepada kita, ini perbuatan Al-Husain salah, kenapa kamu ini? Ini bukan urusan saya. Tilka ummatun. Dan kamu tidak akan diminta bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tilka wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Nas'alullah an yahfazana wa iyyakum min hadhihi al-aqwal wal أفعال وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ذو الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين.